Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil tema Sistem Pemerintahan di Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atau pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, pemerintahan presidensial dipegang dan dipimpin langsung oleh presiden. Yang kedua, presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden punya hak untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Yang keempat, menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Yang kelima, presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Yang keenam, presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, kejelasan masa jabatan eksekutif dengan jangka waktu tertentu. Contohnya, masa jabatan presiden di Indonesia bisa menjabat 5 tahun atau paling lama 2 periode, yaitu 10 tahun. Yang kedua, kepala pemerintah dipilih oleh rakyat sehingga lebih demokratis daripada pemilihan secara tidak langsung. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan, berarti pemerintahan dibatasi. Yang keempat, program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, adanya konflik eksekutif dan legislatif yang bisa merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, masa jabatan presiden yang dibatasi tidak memberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga, kekuatan eksekutif ada di luar pengawasan langsung legislatif dan akhirnya menimbulkan kekuasaan mutlak. Yang keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan publik antara legislatif dan eksekutif sering menghasilkan keputusan yang tidak tegas. Peran lembaga negara untuk kedaulatan rakyat. Lembaga negara di Indonesia adalah institusi yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang yang memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kedaulatan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Peran-peran lembaga negara dalam kedaulatan rakyat. Yang pertama, peran MPR yaitu mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya jika terjadi pelanggaran sesuai dengan UUD. Yang kedua, lembaga kepresidenan mempunyai peran menjalankan UUD dan Pancasila, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan RUU dan Perpu, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Untuk peran DPR, yaitu menetapkan RUU, mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara atau suatu daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Tugas atau peran dari BPK, bertanggung jawab dalam memeriksa keuangan negara, memberikan hasil pemeriksaan, dan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
Selanjutnya, tugas MK menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik sesuai undang-undang, memutuskan perselisihan antara hasil pemilihan. Yang selanjutnya ada Komisi Yudisial, mempunyai peran mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Presiden, menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim. Untuk peran DPD, yaitu mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah masing-masing. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.